Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga adalah muraqabah. Kita diberi arahan oleh Allah SWT untuk selalu merasakan Allah di dalam jalan ketaatan. Inilah tingkatan ibadah yang tertinggi. Muraqabatullah fil ibadah wa ta'ah. Selalu diawasi oleh Allah dalam ibadah dan ketaatan. Inilah tingkatan ihsan, tingkatan ibadah yang tertinggi. Dimanapun kita berada, kita merasa dibersamai oleh Allah SWT, dimonitoring oleh Allah SWT. Ketika seorang mukmin menyadari bahwa tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, baik di ujung langit maupun di bumi ini, maka di satu sisi dia akan berani untuk menghadapi segala risiko perjuangan. Namun di sisi lain, dia takut berbuat dosa. Dimanapun dia berbisik-bisik, berdua, maka yang ketiga adalah Allah. Apabila tiga orang berbisik-bisik, maka yang keempat adalah Allah. Bila seorang sudah mencapai tingkatan ihsan seperti ini, maka tidak memerlukan pengawas dalam kehidupan ini. Seorang guru tidak perlu pengawas pendidikan, kemudian berbagai institusi tidak memerlukan dewan pengawas, karena masing-masing individu merasa dikontrol langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyadari bahwa dalam melaksanakan sebuah kewajiban, sesungguhnya dia ingin berbuat baik kepada Allah karena Allah telah berbuat baik kepada dirinya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kalian kepada Allah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Orang yang muhsin inilah orang yang lebih tinggi posisinya daripada al-abror, orang yang baik-baik. Ada sebuah istilah, hasanatul abror sayyatul muqarrabin. Baiknya orang-orang yang berbakti masih jelek derajatnya dibandingkan dengan sayyatul muqarrabin, orang-orang yang muhsin, orang-orang yang dekat dengan Allah. Karena orang-orang yang muhsin ini adalah orang-orang yang selalu berbuat baik terhadap orang yang mendolimi dia. Kemudian selalu menyambung silaturahim orang yang memutus komunikasi dengan dia. Dan selalu memberi orang yang selama ini melarang pemberian kepada dia. Jadi orang yang muhsin ini adalah orang-orang yang muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah. Orientasinya hanya untuk Allah SWT, baik dalam pikirannya, ide-idenya, dan perilakunya. Yang keempat adalah muhasabah. Seorang mukmin selalu mengontrol dirinya karena dia yakin dengan selalu mengevaluasi dirinya, mengontrol dirinya, maka dia akan semakin ringan menghadapi hisab di hadapan Allah SWT. Itulah sebabnya seorang khalifah Umar ibnul Khattab sangat berterima kasih terhadap rakyat yang selalu mengontrol dirinya ketika beliau memakai jubah jatah dua orang. Dan dia mengatakan setelah ditegur, baju tersebut adalah jatahnya Abdullah itu Ibnu Umar. Beliau mengatakan, alhamdulillahi hadani bi uyubi. Segala puji bagi Allah terhadap rakyat yang memberi petunjuk kepadaku atas kesalahanku. Seorang pemimpin, seorang mukmin tidak emosional di dalam menghadapi para kalangan yang kritis. Karena semakin banyak orang yang kritis, maka kebaikannya semakin terlihat. Ibarat mutiara semakin digosok, semakin bersinar. Dia tidak akan membenci orang-orang yang mengkritik dia, karena dia yakin bahwa dengan kritikan-kritikan itu mengantarkan dia kepada posisi yang lebih tinggi, yaitu minal muqarrabin, termasuk orang yang dekat dengan Allah. Dan dia yakin ketika dia dekat dengan Allah, maka dekat pula dengan
karunia-Nya, rahmat-Nya, maghfirah-Nya, perlindungannya, dan pertolongannya. Dan yang terakhir adalah mu'aqabah, memberikan sanksi kepada dirinya sendiri sebagai konsekuensi ketika dia berbuat salah di hadapan Allah SWT, khilaf, dan dia tidak larut dalam kesalahan, dia tidak larut dalam kekhilafan. Dia menyadari bahwa dirinya di samping ada sisi positif juga ada sisi negatif, sehingga kadang-kadang dia jatuh, namun dia masih memiliki harapan untuk bangkit dari kejatuhannya. Akhirnya dia kembali kepada Allah SWT. Itulah orang yang terbaik. Sebaik-baik orang adalah ketika dia salah dan menyadari kesalahannya, kemudian kembali kepada Allah. Dia menyadari bahwa kesalahan atau melakukan dosa adalah merupakan kesesatan dan akan menyiksa dirinya sendiri. Sebagaimana ungkapan Ali bin Abi Thalib, "Man sa'khuluhu anbata nafsahu." Barang siapa yang jelek akhlaknya, perangainya, maka sesungguhnya dia akan menyiksa dirinya sendiri. Oleh karena itu, orang yang tidak menyadari terhadap kesalahannya, maka sesungguhnya dia orang yang melakukan perbuatan melampaui batas. Rasulullah SAW bersabda, "La kabirota ma'a istighfarin wala sawirota ma'a isrorin." Tidaklah dikategorikan dosa besar apabila segera disusul dengan istighfar, minta ampun pada Allah, dan tidak disebut dosa kecil apabila dia melakukan secara berulang-ulang. Bukan dosa kecilnya itu, tetapi dengan siapa dia berinteraksi. Itulah sebabnya seorang mukmin selalu bekerja keras, berusaha agar ending kehidupannya adalah khawatimul a'mal. Allahumma ja'al khaira amali khawatimahu. Ya Allah, jadikanlah amal kami yang terbaik adalah pembahasannya. Wa khaira umri akhirahu, dan sebaik-baik umur adalah terakhirnya. Wa khairu ayyami yaumu alqaka fi, dan hari yang terbaik bagi kami adalah pada saat bertemu denganmu. Karena amal itu yang dievaluasi oleh Allah bukan awalnya dan pertengahannya, tapi yang dinilai oleh Allah adalah pada akhirnya. Apakah akhir kita itu husnul aqibah atau tidak, husnul khotimah atau tidak. Tapi secara logika husnul khotimah diawali dengan perjuangan hasanat bidayatuhu, startnya adalah baik. Sokhat bidayatuhu, startnya adalah baik. Man sokhat bidayatuhu sokhat niyatuhu, man fasadat bidayatuhu fasadat nihayatuhu. Barang siapa yang lurus startnya, insya Allah pada akhirnya adalah lurus. Tapi barang siapa yang rusak awalnya, maka endingnya adalah rusak. Artinya hasil kita sangat dipengaruhi oleh proses. Demikianlah Bapak Ibu sekalian yang kehormati, konsep ulama untuk menyongsong masa depan kita agar lebih baik. Yang pertama adalah mu'ahadah, yang kedua mujahadah, yang ketiga muraqabah, yang keempat muhasabah, dan yang kelima mu'aqabah. Ketika kita ini melaksanakan kesalahan di hadapan Allah SWT dan kita menyadari, maka kita berusaha untuk memberikan mu'aqabah, sanksi kepada diri kita sebagai konsekuensi taqarrub ila Allah, bisa dengan berinfak, memberikan kelebihan kita kepada orang lain. Bagi seorang pejabat, infaknya adalah kewenangan atau mulki. Bagi seorang ulama, infaknya adalah atau fikri. Bagi kaum profesional, infaknya adalah atau fani. Bagi kaum muksinin mutabarin, infaknya adalah atau mali. Dan bagi masyarakat biasa, infaknya adalah atau nafas, memberikan tenaga dan pikiran ini untuk Islam. Dan yang tidak bisa berbuat apa-apa, atau doa, memberikan kontribusi doa. Masing-masing memiliki potensi untuk
memberikan kontribusi untuk kemajuan dirinya. Itulah yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala hilaf dan kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.